Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Titah kita pada hari ini kita ambil dari titahnya yang ke-9, yang isinya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam bahasa Simalungun, ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Ayat hafalan kita pada hari ini kita ambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12, yang isinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Terima kasih. Bapakku datang padamu, naikkan
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat sekarang ini. Sebelum kita dengarkan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan sertai kami Tuhan, supaya kami dimampukan melalui Roh-Mu untuk dapat menghidupi firman yang kami dengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Pendeta akan bacakan di sini, adik-adik mengikutinya di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik, shalom bagi kita semua. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk dapat saling memperhatikan. Kalau pendeta mau bertanya, bagaimanakah kita memperhatikan orang-orang terdekat kita? Memperhatikan situasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jikalau adik-adik rindu untuk melakukan firman ini, kiranya kita dapat senantiasa memperhatikan apa yang seharusnya kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengawalinya dengan cara memperhatikan orang tua kita, memperhatikan pendidikan ataupun sekolah kita, memperhatikan lingkungan kita supaya terbebas daripada sampah. Jadi hal ini dapat kita lakukan senantiasa dengan memperhatikan dari hal-hal yang terkecil. Ketika kita melihat banyaknya sampah yang ada di sekitar kita, kita dapat melihat seperti ini. Nah, jikalau seperti ini kita dapat melihat, maka kita akan membuangnya dan meletakkannya di dalam tong sampah. Jadi hal-hal kecil itu mampu untuk kita lakukan secara bersama-sama. Karena apa? Karena setiap orang pasti memiliki tugas dan panggilannya masing-masing. Karena kalau kita misalnya, wah banyak sampah, kan ada tukang sampah, biarkan aja tukang sampah yang mengangkat. Alhasil, ketika kita tidak bekerja sama, ketika kita tidak saling memperhatikan, maka sama saja walaupun ada saudara kita yang mungkin akan mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir. Tetapi kalau kita tidak membersihkan rumah kita dan kita tidak memperhatikan lingkungan kita, maka sama saja halnya. Hal itu dapat menyebabkan daerah kita ataupun rumah kita ataupun tempat tinggal kita itu bisa saja menjadi kotor. Tetapi di sini firman Tuhan, pendeta akan bacakan kembali, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi segala sesuatu ketika kita memulai diri kita untuk memperhatikan apa yang penting, apa yang baik, maka kita akan bekerja sama dan hasilnya akan memberikan yang baik di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika orang tua kita, contoh misalnya, pada pagi hari orang tua kita bangun menyiapkan sarapan, menyapu rumah, mempersiapkan keberangkatan kita ke sekolah. Kalau pada zaman pandemi sekarang, mempersiapkan kita untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah secara daring. Tetapi kalau kita tidak bekerja sama dengan orang tua kita, alhasil apa yang terjadi? Orang tua kita bisa menjadi stres. Karena mereka harus memikirkan segala sesuatunya. Tapi coba kalau kita memperhatikan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang tua kita. Contoh, ketika kita bangun, kita membersihkan tempat tidur. Ketika setelah selesai membersihkan tempat tidur, kita mempersiapkan diri, mandi, dan melakukan hal-hal yang bisa untuk membantu orang tua kita
untuk meringankan pekerjaannya, itu akan lebih baik hasilnya yang kita dapatkan. Karena di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita dapat saling memperhatikan dalam hal pekerjaan baik. Supaya dengan kita memperhatikan pekerjaan-pekerjaan itu, kita saling mensupport, kita saling membantu, dan kita saling bekerja sama. Di sini ada pendeta membuat sebuah cerita melalui ilustrasi. Nanti adik-adik bisa melihatnya, dan kita melihat bagaimana kerjasama yang baik dengan memperhatikan apa yang dia butuhkan dan apa yang kita butuhkan, sehingga di sini terjadilah kerjasama yang baik sehingga memberikan hasil yang menyenangkan hati kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita untuk melihatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, ketika kita tadi melihat video bagaimana ilustrasi tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika anjing tadi memperhatikan kehidupan bangau, di mana anak-anaknya yang bosan sekali untuk selalu memakan ikan yang dicari oleh ibunya. Tetapi ketika anjing itu memperhatikan, ternyata anak-anaknya itu suka untuk makan cacing. Dan dia, kalau kita melihat bagaimana bangau tadi, mereka ke sungai untuk mencari ikan. Sehingga bangau dengan gampangnya mencari ikan, memberikan ikan itu kepada anjing dan juga tuannya tadi untuk mendapatkan ikan.
Demikian juga sebaliknya, anjing tadi mengambil umpan daripada tuannya supaya dia dapat memberikan kepada bangau, dan bangau tadi memberikan anaknya makanan yang baru, yaitu cacing tadi. Nah, sehingga terjadi kerjasama yang baik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memberikan diri kita untuk dapat melihat situasi yang ada di sekitar kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu, lakukanlah itu. Karena firman Tuhan di sini mengingatkan kita dan mengajarkan kita supaya kita dapat senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan cara memperhatikan daerah di sekitar kita, memperhatikan orang-orang terdekat kita, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, yaitu memberikan diri kita untuk memudahkan segala sesuatu yang akan kita lakukan, sehingga dengan kerjasama yang baik, dengan saling bertolong-tolong, maka kita akan memudahkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Makanya ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan firman Tuhan juga yang di Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung beban sesamamu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini kita banyak sekali diajarkan bahwasanya Yesus Kristus sudah memberikan dirinya untuk menolong ataupun membantu kita supaya kita terlepas daripada dosa-dosa kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Yaitu dengan meringankan segala beban yang ada di sekitar kita. Beban orang tua kita, beban saudara-saudara kita, beban yang bisa kita bantukan untuk dapat meringankan setiap permasalahan mereka. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tugas dan panggilan kita adalah kita harus siap untuk bekerja sama, meringankan segala beban yang ada di sekitar kita. Kiranya melalui kehadiran adik-adik sekolah minggu, semakin banyak orang yang terberkati melalui berkat Tuhan. Karena adik-adik sekolah minggu dan juga kita semua yang ada di sini mau untuk meringankan beban daripada saudara kita. Terpujilah nama Tuhan melalui firman yang boleh kita perdengarkan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk dapat saling memperhatikan, saling melihat, dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami menggerakkan hati kami untuk dapat bertolong-tolongan di dalam menanggung beban sesama kami, supaya Kristus dapat senantiasa menyertai dan memberkati kami, karena kami telah melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki. Engkau juga senantiasa memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, menjauhkan kami dari segala pandemi yang sedang melanda di bumi kami ini. Kiranya Tuhan, bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu, kami juga mau mendoakan setiap saudara-saudara kami yang pada saat sekarang ini Tuhan, yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Bapa senantiasa mengangkat sakit penyakit mereka dari dalam tubuh mereka, supaya mereka boleh disembuhkan, karena kami yakin dan percaya kuat kuasa Tuhan mampu menyudahi pandemi ini. Kuat kuasa Tuhan mampu memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar pada saat sekarang ini. Tuhan Yesus, tidak banyak yang bisa kami lakukan. Kiranya melalui doa kami ini dapat senantiasa menggerakkan hati Tuhan dan meringankan beban dan penderitaan dari saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 pada saat sekarang ini. Demikian juga Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap para medis dan juga pemerintahan kami, supaya mereka juga Tuhan dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat menyudahi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di bumi kami ini. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan mengajak kami untuk dapat senantiasa saling bertolong-tolongan di dalam menjalani kehidupan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan juga mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Hari ini
kita akan berdoa bersama. Ayo, mari lipat tangannya, terus pejamkan matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu sehingga kami masih bisa beribadah pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami walaupun melalui online masih bisa bersekolah, masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat semuanya anak-anak sekolah minggu. Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu, tapi kami yakin dan percaya semuanya anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat, kreativitas, supaya semuanya guru sekolah minggu dan semuanya pelayan Tuhan bisa menyediakan sarana untuk anak-anak sekolah minggu bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh orang tua. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan mereka, dan agar mereka juga bisa bersama-sama anak-anak untuk beribadah bersama. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat COVID-19 yang belum pergi dari Indonesia, dari daerah kami. Tuhan, kiranya COVID ini bisa segera berlalu, agar kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada saat sekarang ini. Mari kita satukan hati kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, sumber segala karunia, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau Maha Murah dan selalu setia mencurahkan berkat-Mu kepada kami setiap hari, sehingga kami merasa kaya di dalam Tuhan. Pada saat ini, kami dalam sukacita telah mengumpulkan sebagian berkat-Mu. Kami menyerahkan kepadamu sebagai persembahan dan ucapan syukur, karena semua itu berasal dari tangan-Mu saja. Kiranya Engkau berkenan, serta memberkati untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, dalam memberitakan dan menyaksikan Injil. Kami juga bersyukur, karena Engkau telah memimpin dan menguduskan ibadah ini, sehingga kami merasakan kehangatan rohani dan kesegaran iman. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami dalam melanjutkan aktivitas kami sehari-hari untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua.